Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah satu hal Tuhan yang selalu kami rindukan, hanya untuk dekat dengan Engkau, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah itu terus-menerus menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yesus Tuhan, hanya satu hal yang kami rindu, hanya ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu
terus mencari Engkau. Haleluya. Yes Tuhan, biarlah kami rindu mencari Engkau Tuhan. Kasih kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, kami rindu mengenal seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal
besar kasih-Mu, ajar kami bersyukur, ajar kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, oh. Kami nikmati hadirat-Mu, kami nikmati hadirat-Mu, sebab Kau baik, oh Engkau baik, haleluya, oh kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Betapa kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, bahwasanya Tuhan di dalam hadirat-Mu itu adalah kesukaan buat hati kami. Kasih-Mu besar atas hidup kami Tuhan, tidak pernah terbantahkan. Kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan
Shalom. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa dengan Anda semuanya di rumah Tuhan. Dan saya sangat menikmati pujian penyembahan ibadah bersama dengan saudara semuanya pagi hari ini. Ibu bapak saudara semuanya, pernahkah Anda berpikir untuk hal seperti ini? Yang namanya tugas yang maha penting, biasanya yang dipilih adalah orang yang terbaik. Untuk tugas yang maha penting, selalu yang dipilih adalah orang yang cakap, orang yang punya kompetensi, orang yang punya bakat tertentu, orang yang percaya diri, orang yang hebat. Kalau memang ukurannya tugas yang maha penting harus dihandle oleh orang yang cakap, oleh orang yang hebat, oleh orang yang punya percaya diri. Ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan sama-sama. Kalau memang benar prinsip itu, kenapa yang dipilih Musa dan bukan yang lain? Pernahkah Anda berpikir kenapa yang dipilih Musa dan bukan Harun? Padahal secara kualitas, kecakapan, kompetensi, kepercayaan diri, Musa kalah jauh dibandingkan dengan Harun. Musa sendiri mengakui bahwa dia tidak pandai berbicara, dia berat lidah. Bandingkan dengan Harun, bahwa soal Harun, Tuhan sendiri mengatakan bahwa kakakmu itu pandai bicara. Tuhan sendiri mengakui bahwa Harun pandai bicara. Lalu kemudian di kemudian hari, Harunlah yang berbicara kepada tua-tua Israel. Lalu kemudian Harun juga yang berbicara kepada Fir'aun. Ini menunjukkan bahwa Harun itu cakap, punya kompetensi, percaya diri, hebat dibandingkan dengan Musa. Tapi pertanyaan besarnya adalah seperti ini. Kenapa yang dipilih Musa dan bukan Harun? Kenapa yang dipilih Musa dan bukan kakaknya yang namanya Miriam? Padahal Miriam itu juga orang hebat. Kenapa yang dipilih Musa bukannya Datan, Korah, dan Abiram? Padahal mereka ini juga orang-orang yang menonjol di zamannya. Maka kita tahu bahwa yang dicari Tuhan bukan soal apa yang tampak dari luar. Yang dicari Tuhan adalah apa yang di dalam hati. Amin. Hati seperti apa? Hati hamba. Di kemudian hari kita tahu benar pilihan Tuhan kenapa jatuh kepada Musa. Karena Harun baru ditinggal sesaat sudah tidak taat. Bahkan membawa Israel menyembah patung lembu emas. Demikian juga halnya dengan Harun dan Miriam. Tidak punya hati hamba. Sebab dia tidak tunduk kepada otoritas. Sebaliknya justru mengata-ngatai Musa. Demikian pula benar pilihan Tuhan jatuh kepada Musa. Dan bukannya kepada Datan, Korah, dan Abiram. Sebab satu kali orang-orang yang hebat dan menonjol ini. Merekalah yang memberontak. Yang mencoba mengkudeta kepemimpinan Musa pada waktu itu. Jadi ibu bapak saudara. Kalau ingin Tuhan mengangkatmu. Kalau ingin Tuhan memberkatimu, kalau ingin Anda mendapatkan yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidupmu, yang Tuhan cari adalah apakah kita punya hati hamba. Amin. Hari ini, bahkan sepanjang hari ini, saya akan mengajak Anda semuanya belajar bagaimana kita memiliki hati hamba. Secara khusus hari ini atau pagi ini saya mengajak kita semuanya belajar dari kehidupan Ribka. Ribka yang adalah orang biasa, tapi akhirnya saudara bahwa dialah yang terpilih untuk meneruskan janji-janji Allah melalui Ishak karena diperistri oleh Ishak. Ribkalah yang kemudian akhirnya meneruskan janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Mari kita belajar bersama-sama kualitas seperti apa yang dimiliki Ribka sehingga dia menjadi wanita yang terpilih. Saudara, mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang Ribka, begitu panjang ayatnya. Izinkan saya menceritakan latar belakangnya dan nanti kita akan bahas poin-poin penting dari cerita tentang Ribka. Bahwa satu kali Abraham dia suruh hambanya yang namanya Eliezer. Dia suruh hambanya ini untuk mencarikan istri bagi Ishak anaknya. Dan Abraham berpesan bahwa tugas yang sangat penting ini tidak boleh disepelekan. Harus dicarikan wanita yang terbaik,
dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan pilihan Tuhan sendiri. Bahkan Eliezer minta beberapa tanda, wanita macam apa yang harus diperistri oleh Ishak. Wanita dengan tanda yang sepertinya sulit untuk didapatkan, tapi akhirnya didapatkan. Tanda yang diminta Eliezer adalah seorang wanita yang mau melayaninya, yang mau memberikan air kepadanya. Wanita yang baik, wanita yang tulus, wanita yang punya kerendahan hati untuk melayani. Maka kita bisa belajar dari Ribkah tentang hati hamba, tentang pelayanan, tentang melayani. Yang pertama, ibu bapak saudara semuanya, multimedia mungkin bisa mengikuti saya poin demi poin. Hati hamba itu artinya kita melayani dengan ketaatan. Kalau kita membaca Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-17, dikatakan seperti ini, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jadi Eliezer minta supaya Ribkah memberikan air minum sedikit saja dari buyungnya. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Simpelnya seperti ini, Eliezer minta minum. Ribkah tanpa pikir panjang, dia berikan minum. Eliezer minta sedikit saja dari buyungnya. Ribkah memberikan yang terbaik hingga Eliezer puas. Maka yang pertama kalau bicara soal hati hamba, saya percaya bahwa Anda sering mendengar pengajaran tentang hati hamba. Seperti apa hati hamba itu? Cirinya sederhana. Yang pertama, kita akan melayani dengan penuh ketaatan. Amin. Tuhan minta apa? Anda taat. Itu hati hamba. Dan untuk memiliki hati hamba bukan hal yang mudah, bukan hal yang sederhana. Karena misalnya soal pelayanan. Pelayanan itu bukan soal apa yang kita suka. Pelayanan bukan soal apa yang kita inginkan. Tapi saya percaya satu perkara, bahwa pelayanan adalah soal ketaatan. Ada waktunya mungkin Anda ingin melayani Tuhan, dan Anda ditempatkan di tempat yang mungkin awalnya itu bukan passion Anda. Awalnya itu mungkin bukan Anda bahkan. Tapi saya berkata, belajarlah taat kepada pemimpin rohanimu. Karena merekalah yang dipakai Tuhan untuk membentukmu. Merekalah yang dipakai Tuhan untuk mendidik Anda. Dan ketika kita belajar untuk taat, nanti kita lihat bahwa ketaatan itu akan selalu menghasilkan buah pada akhirnya. Bicara soal ketaatan, saya tahu itu bukan hal yang mudah. Apa Anda pikir mudah bagi Nuh untuk taat ketika diperintahkan untuk membuat sebuah proyek yang sangat besar ukuran kapasitasnya. Mega proyek, yaitu untuk membuat bahtera. Bahtera yang sangat besar, dan untuk pengerjaannya menurut literatur yang saya baca membutuhkan waktu 120 tahun. Ini adalah proyek yang orang di zaman itu mengatakan ini proyek gila. Dan banyak orang mentertawakan. Dan lihat betapa konsistennya Nuh untuk taat. Sekalipun mungkin ditertawakan. Sekalipun mereka akan ditanya untuk apa kamu buat kapal. Yang mana cuaca kondisi pada waktu itu bertolak belakang dari apa yang Nuh kerjakan. Apa Anda pikir mudah bagi Abraham untuk taat. Yaitu mempersembahkan anaknya Ishak. Karena Tuhan berkata, Abraham persembahkan anakmu kepadaku. Gak mudah. Barusan beberapa bulan yang lalu kami harus melepas anak kami untuk berangkat kuliah. Ini kali pertama setelah anak saya hingga usia 18 tahun bersama-sama dengan kami terus. Tapi bagaimanapun juga setelah lulus SMA dia harus kuliah. Dia harus kuliah di Jakarta. Sebetulnya juga jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi rasanya untuk berpisah dengan anak sekian waktu lamanya, itu bukan hal yang mudah. Saya masih ingat ketika hari pertama kami harus berpisah dengan anak, khususnya istri saya, saudara. Hari itu bukan menjadi hari yang biasa.
Saya rasa Anda juga punya pengalaman yang sama, para orang tua, benar nggak? Anaknya sih happy-happy saja. Tapi orang tuanya ketika melepas anak, hari itu rasanya ada sesuatu yang beda, saudara. Rasanya dengan berat hati meninggalkan dan melepaskan. Padahal saya juga sudah mensurvei, kami sudah mengetahui tempat kuliahnya seperti apa, kondisi lingkungannya seperti apa, senyaman apa, tempat kosnya seperti apa, semuanya udah yang the best yang kami bisa lakukan untuk anak kami. Tapi tetap saja namanya orang tua tidak siap untuk berpisah sementara untuk anaknya. Pernahkah Anda pikirkan Abraham? Yang ini bukan berpisah sementara. Karena pada waktu itu Abraham bahkan tidak tahu setelah dia menyembelih Ishak anaknya. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia tidak tahu. Karena perintah Tuhan hanya ini. Persembahkan anakmu kepadaku. Tapi lihat ketaatan Abraham itu luar biasa. Apa Anda pikir mudah bagi Yesus untuk meminum cawan penderitaan yang tak seharusnya dia minum dan memikul salib yang tak seharusnya dia pikul? Gak mudah. Tapi Yesus mau taat melakukannya. Apa Anda pikir mudah juga bagi Rasul Paulus, orang yang punya posisi, orang yang punya nama, orang yang punya jabatan, dihormati. Dia juga punya banyak keuntungan di sana. Tapi dia harus tinggalkan itu semuanya dan menjadi Rasul Kristus Yesus. Dari semula keadaan yang sangat nyaman. Tapi sekarang Paulus sendiri berkata, aku kelaparan, aku kedinginan, di penjara berulang kali, disesah tak terhitung banyaknya. Pernah mengalami karam kapal, pernah dirajam, bahkan disangka sudah mati. Semuanya itu Rasul Paulus lakukan karena satu kata, ketaatan. Kalau Anda punya hati hamba, belajar untuk taat. Saya tahu taat bukan hal yang mudah. Taat bukan sesuatu yang gampang. Tapi ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan minta. Amin. Hati hamba itu artinya melayani dengan ketaatan. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari seorang Ribka? Yang kedua, hati hamba itu artinya melayani dengan rela dan sukacita. Ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga, kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Ini luar biasa. Memberi minum Eliezer saja harusnya cukup. Tapi ini yang dilakukan Ribka. Dia tawarkan, akan kuberikan minum kepada unta-untamu juga. Maka poin yang kedua, hati hamba itu bicara soal apa? Kita melayani dengan rela, dengan sukacita. Bukan terpaksa. Bukan karena dipepet, didorong-dorong, ditarik-tarik. Lalu kemudian kita, ya udahlah saya melayani. Mari ubah mindset kita. Kita melayani raja di atas segala raja. Dan itu merupakan sebuah kehormatan. Katakan amin. Oleh sebab itu layani dengan rela hati dan penuh sukacita. Eliezer tidak minta, tapi Ribka punya inisiatif. Kalau Anda melayani Tuhan dengan rela, Anda selalu punya inisiatif untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau Anda punya hati hamba dan hatimu rela, Anda lakukan semuanya dengan penuh sukacita. Saya tahu ibadah yang sangat memberkati hari ini semuanya butuh persiapan. Saya selalu mengatakan kepada pelayan Tuhan di tempat kami, untuk Tuhan, do the best, layani yang terbaik. Saya pesan juga kepada anak saya pemain drum di gereja. Kalau kamu melayani di tempat kita Jumat latihan, tapi sepanjang minggu itu saya mengingatkan anak saya, ulik dulu. Kamu belajar dulu di rumah, latihan dulu.
Nanti setelah tiba hari hanya kamu latihan, jangan jadi beban. Jangan karena kamu tidak persiapan, nanti teman-temanmu yang lain harus terhambat karena nunggu kamu ngulik, nunggu kamu dengar, nunggu kamu pelajari. Dan bayangkan saudara, ini mungkin sepertinya sederhana. Kalau anak saya tidak siap melayani karena terpaksa, dia tidak belajar, nanti tiba hari hanya latihan. Apa yang terjadi? Teman-teman yang lain nunggu dia saja. Kehilangan mood. Latihan tidak maksimal hari itu. Kalau latihan tidak maksimal, nanti pelayanan di hari Minggu juga tidak akan maksimal. Karena itu saya mengingatkan kepada anak saya, kami mengingatkan para pelayan Tuhan di tempat kami. Pelayanan itu sebuah kehormatan. Lakukan yang terbaik dari apa yang kita bisa lakukan. Saya belajar melayani, mempersiapkan yang terbaik. Saya belajar melayani harus rela hati dengan sukacita. Kalau Anda rela, Anda lihat ada berkat yang menyertai. Kami merintis penerbitan itu di 2005 setelah kami menikah, saudara. Dan pada waktu itu karena kami merintis penerbitan percetakan kami benar-benar dari nol. Tentu saja kalau istri saya keluar dari tempat kerjanya langsung bantu saya sepertinya kurang bijak. Maka istri saya tetap dia bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang cukup besar. Sementara saya merintis penerbitan dan percetakan setelah kami menikah. Saya masih ingat bahwa istri saya pada waktu itu ditempatkan di bagian produksi menjadi staf produksi. Dan beberapa waktu kemudian dari staf produksi dipindah ke staf marketing. Tapi yang saya mau cerita kepada saudara tentang istri saya adalah seperti ini. Bahwa pada waktu itu ada salah seorang teman daripada istri saya, bagian yang berbeda, itu harus cuti hamil dan minim 3 bulan. Maka antar kepala bagian itu istilahnya mencari solusi. Dan solusinya adalah dia berkata, siapa tahu Lili, istri saya namanya Lili, siapa tahu Lili bisa bantu untuk handle temannya yang baru cuti melahirkan selama beberapa bulan. Maka singkat cerita istri saya ditawari, apakah kamu bersedia untuk handle pekerjaan temanmu, untuk pindah bagian sementara saja di bagian logistik pada waktu itu. Selama beberapa bulan tentunya. Istri saya menyanggupi. Ingat konteks hari ini belajar untuk melayani dengan rela, bekerja dengan rela. Dia menghargai atasannya. Atasannya berkata, kamu mau tidak untuk handle sebentar di logistik? Istri saya mengiyakan. Istri saya termasuk cakap dalam bekerja, beradaptasi dengan baik. Dan dalam waktu relatif singkat semua pekerjaan bisa dihandle dengan baik. Lalu kemudian ketika temannya itu kembali bekerja, istri saya kembali bekerja di posisinya yang semula. Dan cerita itu tersebar. Sehingga ketika ada bagian lain cuti melahirkan juga. Maka nama pertama yang muncul siapa? Istri saya. Makanya kembali istri saya ditawari. Mau enggak kamu gantikan dulu temanmu yang ada di HRD? Istri saya mengiyakan, ya. Dia bekerja beberapa bulan di HRD. Setelah itu cerita semakin populer dan sudah jadi langganan. Kalau ada cuti melahirkan, tidak usah khawatir. Ada Lili yang bisa menggantikan posisi itu. Maka singkat cerita, istri saya sudah punya pengalaman di produksi pernah, di logistik pernah, di HRD pernah, di bagian pembelian pernah, di bagian pajak pernah, di bagian marketing itu bidangnya. Sehingga terjadi sebuah guyonan di antara teman-teman sekerjanya. Cuma ada satu bagian yang belum dia lakukan. Satpam katanya, security saudara. Yang lain semuanya pernah. Beberapa temannya berkata, kamu kok mau? Untungnya apa? Secara finansial nggak ada insentif saudara. Semuanya sama. Malah dia harus belajar, dia harus repot untuk beradaptasi dan semuanya. Nggak ada untungnya sama sekali. Tapi ini yang saya mau ceritakan kepada saudara. Taat dengan rela
itu diperhitungkan Tuhan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Waktu itu kami tidak pernah menyangka, istri saya juga tidak pernah menyangka. Dia hanya belajar taat, belajar rela. Maka ketika saya merintis penerbitan kami 2005, puji Tuhan, 2006 grow-nya mulai terlihat dengan sangat baik. 2007 kami mengalami grow gila-gilaan saudara. Sehingga saya sendiri merasa kewalahan. Ini tidak bisa kalau seperti ini. Saya perlu orang yang bisa support saya. Dan kebetulan secara finansial sudah cukup mapan sehingga istri saya bisa tinggalkan atau resign dari perusahaan itu untuk bisa bantu saya atau mendingan kerja untuk perusahaan sendiri. Dan baru saya tahu ketaatan dengan rela berkatnya luar biasa. Saya backgroundnya teologia saudara. Teologia tidak pernah diajar untuk menghitung HPP. Tidak pernah harus menghandle klien, customer. Nggak tahu keuangan, accounting. Nggak tahu bagaimana ngurus pajak. Sekarang saya tahu benang merahnya. Istri saya sudah belajar dari perusahaan besar itu komplit. Istri saya yang atur sistem di perusahaan kami. Istri saya yang ngatur pembelian mestinya caranya seperti ini, SOP-nya seperti ini, cross check-nya seperti ini. Soal pajak, kami tidak pernah pakai konsultan pajak. Hanya beberapa tahun belakangan ini saja, karena kami bikin bisnis baru kami pakai konsultan pajak. Tapi sebelumnya nyaris mungkin 15-16 tahun kami tidak pakai konsultan pajak. Istri saya bisa. Bagaimana menangani HRD, bagaimana undang-undang ketenaga kerjaan, bagaimana sistem cuti dan seterusnya. Kami perusahaan kecil, tapi mirip sekali dengan perusahaan besar. Kenapa saudara? Istri saya belajar semuanya. Dan itu terjadi karena dia rela. Anda rela, Anda lakukan dengan sukacita. Saya berkata satu perkara, itu diperhitungkan Tuhan. Mungkin saat ini Anda belum tahu buahnya apa, Anda belum tahu berkatnya apa. Tapi kalau Anda rela hati, Anda tidak pernah kehilangan apapun yang baik. Saya hari ini ada sebagaimana saya ada. Saya bersyukur pembelajaran paling banyak saya dapatkan di mana? Di gereja. Di gereja saya belajar banyak hal. Saya belajar menulis di gereja. Karena kebetulan saya yang buat warta gereja. Waktu itu eranya buletin gereja. Apakah saudara masih ingat? Tidak ada pengumuman seperti yang sekeren pagi hari ini. Tapi pengumumannya masih di kertas yang kemudian difotokopi. Saya yang belajar menulis. Dan saya kasih tahu luapan hati seorang pembuat warta. Jemaat kadangkala sudah menerima warta. Saya nulisnya capek-capek. Ringkasan khotbah minggu kemarin saya tuliskan artikel. Saya tuliskan hal yang baik, hal yang bagus. Saya desain sebagus mungkin. Tapi jemaat kebiasaannya, mungkin Anda punya pengalaman yang sama, generasi old seperti saya. Terima warta yang dibaca apa? Bagian jadwal pelayan Tuhan minggu ini. Nama saya ada atau tidak. Dan begitu lihat namanya tidak ada, warta gereja ditinggal di kursi, ditinggal pulang. Sehingga ibadah selesai, banyak warta gereja masih ada di kursi, tidak dibawa pulang. Nyesek saudara. Tapi gak apa-apa, rela. Siapa sangka berapa tahun kemudian saya jadi penulis. Rela disuruh apapun. Dulu saya juga sapu gereja, saya juga ngepel gereja. Pekerjaan saya main jobnya lebih banyak antar jemput anak pendeta. Seringkali tidak nyambung dengan saya sebagai lulusan teologi. Tapi saya cuma belajar rela saja. Siapa sangka sekarang saya hobi touring saudara. Tidak ada kaitan ya. Tapi saya mau pesan saudara, belajarlah rela sukacita. Anda akan nikmati buahnya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita belajar dari Ribka. Yang ketiga, mari kita belajar melayani dengan tuntas dan sempurna. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan setelah unta-unta itu puas minum. Ayat ini kita pikir mudah, sederhana.
Kalau ayat ini berkata setelah Eliezer puas minum, itu mudah. Manusia itu kapasitasnya kecil untuk minum air. Tapi kalau ayat ini berkata setelah unta itu puas minum, itu bukan hal yang mudah. Karena satu unta menurut literasi yang saya dapatkan, itu bisa minum hingga 20 galon air. Itu bahasa Kenyanya itu delembo, you know delembo? Beda ya, Kudus dan Solo ya. Delembo itu artinya minum, makan, tidak pernah ada selesainya. Tapi kapasitasnya gede. Ini unta, satu unta 20 galon. Dan waktu itu Eliezer membawa 10 unta. Coba pikirkan, berarti ada berapa? 200 galon yang harus ditimba, yang dibawa oleh Ribka. Dan dia berikan unta-unta itu sampai puas minum. Mari belajar yang ketiga. Kalau kita punya hati hamba, mari kita melayani dengan tuntas. Melayani dengan sempurna. Melayani yang terbaik. Melayani jangan asal-asalan. Saya selalu pesan kepada para pelayan Tuhan, termasuk kepada diri saya. Saya selalu berkata kepada mereka, persiapkan dan layani yang terbaik. Sebab Anda tidak pernah tahu ada seorang jemaat yang sedang punya pergumulan berat, punya pergumulan hebat waktu itu. Dan jemaat ini berpikir, kalau aku pergi ke rumah Tuhan, aku dapat jawaban. Paling tidak dapat kelegaan, paling tidak dikuatkan. Saya mengatakan betapa jahatnya kita hamba-hamba Tuhan kalau tidak mempersiapkan dengan baik. Mereka datang dengan harapan ada hadirat Tuhan yang membawa kedamaian, ketenangan buat mereka. Tapi mereka tidak merasakan ada hadirat Tuhan. Karena kita asal-asalan. Betapa jahatnya saya kalau saya berkhotbah tidak pakai persiapan. Padahal mungkin ada jemaat yang kalau saja saya persiapan dengan baik, saudara, mereka mendapatkan jawaban Tuhan di situ. Pelayanan khotbah, kalau buat saya yang paling sulit itu bukan soal bagaimana menyampaikan khotbahnya. Buat saya adalah menangkap pesan Tuhan apa untuk jemaat. Betul enggak? Kalau bicara soal materi khotbah, saya rasa saya, Pak Semi, pembicara yang lain itu banyak saudara materinya. Kami sudah pelayanan lebih daripada mungkin 25 tahun saya berkhotbah. Materinya masih tersimpan dengan rapi. Apalagi saya juga penulis, materi-materi saya banyak. Tapi yang paling sulit adalah kenali isi hati Tuhan untuk jemaat. Pesan Tuhan untuk jemaat apa. Dan betapa jahatnya saya kalau saya tidak berusaha menangkap pesan Tuhan, betapa jahatnya saya kalau saya tidak persiapan dengan baik, tidak excellent, tidak sempurna. Maka jemaat yang kering pulang tetap kering, jemaat yang putus asa pulang tetap putus asa, jemaat yang harusnya dapat jawaban, mereka pulang masih dengan tanda tanya yang besar. Mari layani yang terbaik. Amin, saudara. Sampai sempurna. Sampai tuntas. Upgrade dirimu. Saya bersyukur saya bisa banyak belajar dari gereja ini. Saya selalu lihat kalau ibadah di tempat ini selalu ada perubahan. Anda mengupgrade diri dan itu juga memacu kami. Saya sudah memikirkan banyak hal, berarti nanti saya pulang saya harus upgrade diri juga. Gereja harus terus mengalami upgrade. Amin, saudara. Kalau saudara pernah ke pegunungan yang dekat Solo, di Tawangmangu, saudara itu ada sebuah resto yang namanya unik. Restonya namanya Isoku Iki. Lah saya agak gak suka saudara dengan nama restonya Isoku Iki. Bahasanya sama ya, Kudus dan Solo. Isoku Iki artinya apa? Ya bisaku ya cuma ini gitu. Lah kalau judul
restonya saja isoku iki, saudara. Anda kalau ke sana ya jangan komplain. Ya, namanya isoku iki, saudara. Nah, gereja tidak boleh isoku iki. Isoku akeh. Amin. Upgrade, sempurna. Apapun yang Anda bisa kerjakan. Aser penerima tamu, belajar yang terbaik. Kita yang mungkin dipercaya sekolah minggu, seringkali sekolah minggu itu pelayanan kelas 2. Tapi kami belajar, saudara, enggak boleh dibedakan. Seolah-olah kalau jemaat dewasa, jemaat umum dilayani yang terbaik. Anak-anak sekolah minggu, udahlah anak kecil, enggak usah persiapan juga bisa. Maaf dibong-bongi dikit juga enggak ngerti. Awas, saudara, itu jahat di mata Tuhan, betul enggak? Kalau kita menyesatkan, nanti ditaruh batu kilangan di leher kita. Buang ke laut, saudara. Belajar melayani dengan tuntas dan sempurna. Sekarang epilognya, penutupnya. Ini fakta yang sangat mengejutkan. Dari awal saya bicara soal hati hamba. Hati hamba itu artinya melayani dengan taat, melayani dengan rela, melayani dengan sempurna. Dan epilognya apa? Ayat 61. Kita baca ayat ini. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Singkat ceritanya seperti ini. Eliezer bertamu ke keluarganya Ribka dan menyampaikan maksud tujuannya untuk apa dia datang ke tempat itu. Mencarikan istri bagi tuannya yang namanya Ishak. Dan kemudian keluarga itu menyambut dengan baik. Ribka sendiri menyetujui dengan baik. Dan Eliezer akhirnya membawa Ribka pulang ke tempat di mana Abraham dan Ishak berada. Dan yang menarik adalah ayat ini menulis seperti ini. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Menurut Anda unta yang mana? Unta yang dia kasih minum. Ribka memberi minum unta-unta itu sampai puas. Pada akhirnya unta itu juga yang dia naiki sampai tujuan dia berhasil. Anda melayani Tuhan yang hidup tidak pernah sia-sia. Kerjakan yang terbaik karena apa yang Anda kerjakan itu akan kembali kepada Anda. Anda melakukan asal-asalan itu yang diperhitungkan Tuhan sebagai upah. Upahnya juga asal-asalan. Anda lakukan sempurna, berkatnya juga sempurna. Bukankah Tuhan selalu punya prinsip? Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Anda melayani dengan taat, dengan rela, dengan sempurna. Saya percaya kalau Tuhan di dunia ini bisa perhitungkan itu. Apalagi Bapamu di surga. Kami selalu perhitungkan staf-staf kami yang loyal, yang punya effort, yang punya inisiatif, yang punya ide dan dia sendiri yang harus melakukan ide itu. Padahal dia tidak tahu insentif apa yang dia dapatkan. Saya saja, kami saja sebagai bos manusia di dunia ini tahu memperhitungkan itu. Apalagi kita melayani raja di atas segala raja. Makanya jangan jemu-jemu untuk melayani Tuhan. Saya dorong jemaat, kalau Anda belum pelayanan, layani Tuhan di bidang apapun. Di kelompok-kelompok sel Anda bisa layani, Anda bisa jangkau jiwa-jiwa. Itu pelayanan yang indah di hadapan Tuhan. Dan Ribka mungkin tidak pernah menyangka bahwa keputusan dia untuk melayani itu adalah jawaban dari tanda yang diminta Eliezer kepada Tuhan. Anda tidak pernah tahu keputusanmu hari ini untuk punya hati hamba. Itu berpengaruh besar dalam jalan hidupmu. Ribka yang bukan siapa-siapa akhirnya meneruskan
janji Allah. Karena lewat Ishak, lewat Yakub, bukankah itu keturunan Ribka, saudara? Hari ini saya tidak perpanjang firman Tuhan. Siapa di antara Anda yang mau punya hati hamba? Amin. Hati hamba artinya apa? Melayani dengan taat. Hati hamba artinya melayani dengan rela dan sukacita. Hati hamba artinya melayani dengan tuntas dan sempurna. Mari memuji pemusik. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti